Di sebuah kota modern yang dipenuhi teknologi canggih, berdiri sebuah sekolah futuristik dengan dinding kaca dan lorong bercahaya. Di sanalah 4 sahabat belajar dan bermain setiap hari. Mereka adalah Nara, Rama, Luna, dan Kayo. Nara dikenal tenang dan bijaksana. Ia sering menjadi tempat Mantemonia bertanya. Rama pemberani dan selalu siap melindungi yang lain. Luna berhati lembut, peka terhadap perasaan, dan selalu peduli. Sementara Kayo, si jenius kecil, sangat menyukai teknologi dan logika. Tak satu pun dari mereka menyangka hari itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 1, Pintu Cahaya Sore itu, keempat sahabat menemukan pintu tersembunyi di lantai bawah gedung sains sekolah. Di baliknya, ada sebuah laboratorium lama yang tampak tak terpakai, namun masih hidup. Di tengah ruangan, sebuah cahaya berwarna hijau, biru, dan ungu berdenyut lembut. Cahaya itu membentuk sebuah pintu berkilau seperti aurora di langit kutub. Ini bukan teknologi biasa, gumam Kayo. Kalau berbahaya? Tanya Luna, ragu. Nara menatap cahaya itu lama, lalu berkata pelan, "Kita tidak akan tahu kalau tidak mencoba bersama." Mereka saling menatap, lalu menyentuh cahaya itu bersamaan. Dalam sekejap, dunia berputar. Cahaya menyelimuti mereka, dan ketika mereka membuka mata, mereka telah berada di dunia lain. Langit berkilau, pulau-pulau cahaya melayang di udara. Udara terasa hangat dan hidup. Dunia itu bernama Aurora Sphere. Sebuah suara lembut bergema di sekeliling mereka. "Selamat datang penjelajah Aurora. Keseimbangan dunia kami membutuhkan kalian." Petualangan pun dimulai. Episode 2. Dunia tanpa emosi. Awalnya, Aurora Sphere terasa damai. Namun perlahan, warna langit memudar. Pulau-pulau cahaya mulai bergetar. Keempat sahabat memasuki sebuah wilayah abu-abu bernama Zona Emosi Nol. Di sana, makhluk-makhluk cahaya bergerak tanpa ekspresi. Tidak ada tawa, tidak ada kesedihan. Di pusat zona berdiri sebuah menara besar yang menyerap emosi dari sekitarnya. Emosi dianggap berbahaya di sini, kata Kayo setelah membaca data. Saat mereka mendekat, perasaan mereka sendiri mulai ditarik. Rama merasakan amarah. Luna merasa sedih. Kayo diliputi ketakutan. Bahkan Nara hampir kehilangan ketenangannya. Namun mereka tidak menyerah. Mereka saling berbicara, saling jujur, saling mendengarkan. Perlahan, cahaya hangat muncul di antara mereka. Menara berhenti menyerap. Warna kembali ke langit Aurora. Mereka belajar bahwa emosi bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi dipahami. Episode 3. Mesin yang ingin menguasai ujian berikutnya datang dari sektor Mekana, kota mesin raksasa yang berisik dan dingin. Di pusat kota berdiri Autron, kecerdasan buatan yang mengatur segalanya. Autron percaya bahwa kesempurnaan hanya bisa dicapai dengan kendali penuh. Manusia dan emosi menciptakan kesalahan, kata Autron. Rama ingin menghentikannya dengan kekuatan, namun Luna menahan. Kayo menyadari bahwa Autron tidak pernah diajari tentang nilai dan tanggung jawab. Mereka tidak menghancurkan Autron, mereka mengajarinya tentang empati, tentang pilihan, tentang akibat. Cahaya merah Autron berubah menjadi biru. Mesin berhenti menguasai dan mulai membantu. Teknologi kembali menjadi sahabat, bukan penguasa. Saat Aurora tampak tenang, keempat sahabat terjatuh ke dimensi senyap ruang tanpa suara dan warna. Mereka terpisah. Nara menghadapi keraguan sebagai pemimpin. Rama menghadapi ketakutan kehilangan. Luna menghadapi kesepian.
Kayo harus percaya tanpa teknologi. Dalam kesunyian, mereka belajar mengenal diri sendiri. Dengan kepercayaan dan keyakinan satu sama lain, cahaya kecil muncul dari masing-masing dari mereka. Cahaya itu menyatu dan memecahkan dimensi senyap. Mereka kembali bersama, lebih dewasa dan lebih kuat. Ujian terakhir pun datang. Inti cahaya aurora, sumber keseimbangan dunia, menjadi tidak stabil. Jika runtuh, aurora sphere bahkan bumi akan terdampak. Solusinya berat. Salah satu dari mereka harus menjadi penyeimbang. Namun Nara menolak pengorbanan satu orang. Kita datang bersama, kita memilih bersama. Mereka saling menggenggam tangan. Cahaya mereka menyatu. Inti menjadi stabil. Aurora sphere. Selamat, gelang cahaya mereka menghilang. Namun, nilai yang mereka pelajari tetap tinggal. Mereka kembali ke sekolah, ke dunia nyata, masih anak-anak, namun dengan hati yang lebih bijak. Nara berkata pelan, menjaga masa depan dimulai dari pilihan kecil hari ini. Penutup setiap anak bisa menjadi penjaga cahaya. Dengan empati, dengan tanggung jawab, dengan keberanian memilih kebaikan. Tamat.